Assalamualaikum. Nah, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita mau bedah sebuah fenomena yang lagi sering banget seliweran di timeline media sosial kita. Sebuah tren yang ya mungkin buat pelakunya ini dianggap candaan aja atau sekedar konten lucu-lucuan buat nambah followers, tapi aslinya dampaknya ngeri banget teman-teman. Kita lagi ngomongin kebiasaan yang super meresahkan, mencampur adukan kata-kata suci agama dengan perbuatan dosa. So, mari kita kupas tuntas masalah ini. Coba deh, pernah kepikiran gak sih, apa iya ngebawa-bawa nama Allah ke dalam tindakan kemaksiatan itu cuma sekedar lelucon biasa yang harmless? Atau jangan-jangan, tanpa kita sadari, ini justru bentuk penghinaan yang fatal banget buat agama kita? Sering kan kita lihat orang ketawa-ketiwi nyampur hal sakral sama hal yang dilarang, ngerasa diri mereka tuh paling kreatif atau paling berani gitu. Tapi, coba kita stop dulu ketawanya sejenak dan lihat realitas aslinya di balik candaan-candaan semacam ini. Bagian pertama, candaan yang membawa petaka. The danger of mixing the sacred and the forbidden. Jujur aja, sering banget kan tujuan utama dari tren kayak gini tuh murni cuma buat ngejar likes, nyari viral sesaat, atau pengen kelihatan edgy di depan netizen. Tapi pertanyaannya, pantes nggak sih syariat agama dijadiin bahan lawakan publik? Contoh nyatanya nih, dan ini beneran mengejutkan, ada yang sengaja baca basmalah pas lagi mau ngelakuin perbuatan haram. Bayangin orang dengan sadarnya ngucapin bismillah sebelum minum khamar atau sebelum makan daging babi. Padahal dia tahu persis loh kalau itu diharamkan dengan tegas oleh syariat. Ini udah bukan lagi soal mereka nggak tahu teman-teman. Ini tuh murni tindakan meremehkan dan dilakukan dengan sangat sadar. Kalimat mulia yang harusnya buat ngebuka hal-hal baik yang penuh berkah, malah dipakai buat ngawalin maksiat yang dibenci Allah. Gila nggak sih? Harusnya kan, fondasi dasar kita sebagai seorang muslim itu selalu mengagungkan nama Allah, ya kan? Kita dituntut untuk jaga adab, tata krama, dan punya rasa hormat yang tinggi banget sama syariatnya di kehidupan sehari-hari. Tapi realitas dari tren medsos ini justru sebaliknya, malah melegitimasi kemaksiatan. Menggunakan nama Allah itu seakan-akan jadi alat buat membenarkan dosa, atau parahnya, cuma dijadiin punchline dalam komedi murahan. Dua hal ini benar-benar bertolak belakang, ibarat minyak sama air, dan mustahil banget bisa disatukan di dalam hati seorang mukmin. Masuk ke bagian kedua, peringatan keras Al-Quran. Ini ibaratnya the divine reality check buat kita semua. Teman-teman, mempermainkan agama itu sebenarnya bukan sejarah baru ya, dan kita nggak bisa cuma pakai standar atau opini pribadi doang buat nilai masalah ini. Kita wajib banget lihat gimana Allah sendiri memandang perbuatan meremehkan ini. Peringatannya itu luar biasa tegas, nggak main-main. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Yang artinya, katakanlah, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak perlu kamu membuat-buat alasan karena kamu telah kufur sesudah beriman. Itu ada di surat At-Taubah ayat 65-66. Ngeri banget kan tegurannya? Bikin Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya jadi bahan candaan itu berpotensi menyamai kekufuran setelah seseorang itu beriman. Ini bukan sekedar dosa kecil biasa, ini udah nyangkut hal yang bisa ngebatalin keimanan seseorang loh. Bagian ketiga, jalan menuju taubat. The proper etiquette of a believer. Namanya manusia biasa, kita pasti sadar lah ya, nggak ada satupun dari kita yang luput dari salah dan dosa. Kita semua pasti pernah khilaf. Tapi, yang bikin seorang mukmin sejati itu beda adalah gimana responsnya pas dia sadar udah jatuh ke dalam maksiat. Bukan malah dirayain atau dibikin konten. Ada 3 langkah esensial dari etika bertaubat ini. Pertama, merasa takut. Begitu sadar ngelanggar larangan Allah, hati itu harusnya langsung deg-degan. Takut banget kena tegur sama pencipta kita, bukan malah dipamerin ke publik. Terus yang kedua, merasa malu. Malu dong sama Allah, udah dikasih nikmat sehat, kok malah dipakai buat maksiat. Dan yang ketiga, segera bertaubat. Kita harus gercep minta ampun dengan penuh penyesalan dari lubuk hati yang paling dalam. Respons kayak gini nih yang bener. Beda jauh kan sama mereka yang sengaja ngeremehin syariat cuma demi validasi semu di dunia maya? Jadi, sebagai penutup nih, coba tanyain ke diri kita sendiri. Pantas nggak sih kita nukar keimanan kita yang abadi ini cuma demi tawa sesaat dan popularitas di internet? Mari kita aminkan bareng-bareng ya. Semoga Allah selalu menjaga kita dari perbuatan yang bisa ngundang murkanya. Dan semoga hati kita selalu dihiasi dengan ketakwaan dan pengagungan yang sejati terhadap syariatnya. Amin. Ingat ya teman-teman, yang paling penting itu jaga lisan dan hati kita biar terus memuliakan agama Allah. Jangan pernah biarin keimanan kita tergadaikan cuma karena candaan yang bawa petaka. Allahu a'lam bishawab. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa sebarkan kebaikannya dengan tombol share dan dukung kami dengan like dan subscribe.